Assalamualaikum, Boyan Hodak optimis menang melawan Ratchaburi FC. Jadi Boyan Hodak itu yakin dia optimis lah bisa bisa melewati Ratchaburi FC di fase knockout ACL tuh. Karena berbekal gitu pengalaman Persib melawan tim-tim dari Thailand. Musim sebelumnya Persib melawan Port FC, timnya Asnawi, walaupun Persib belum pernah menang gitu ya. Dan di musim sekarang di fase grup kita atau Persib bertemu dengan Bangkok United, timnya Pratama Arhan. Melawan Bangkok kita Persib 2 kali pertemuan di kandang dan di tandang dua-duanya menang. Nah ini menjadi bekal buat Boyan Hodak untuk menghadapi Ratchaburi FC. Walaupun Ratchaburi kan bukan tim yang mudah, tidak bisa juga disamakan dengan Bangkok atau Port, walaupun sama-sama dari Thailand. Apalagi ya kualitas pemain Ratchaburi kan bagus-bagus ya. Kalau nggak salah di sana itu ada 5 pemain timnas Thailand. Belum juga pemain asing yang berasal dari Brazilnya itu top-top lah, bagus-bagus gitu. Selain itu faktor optimisnya Boyan Hodak juga, dia merasa diuntungkan dengan leg keduanya bermain di GBLA. Jadi kan leg pertama tandang ke Thailand, leg 2-nya di Bandung. Dengan supporter atau bobotoh yang membadati stadion, itu akan menambah semangat plus lah untuk para pemainnya. Kata Boyan Hodak, saya melihat Ratchaburi sebagai tim yang bisa kami hadapi dan kami tantang. Kami juga diuntungkan karena laga kedua dimainkan di Stadion GBLA. Jika stadion penuh, seperti yang sering saya katakan, situasinya tentu tidak mudah bagi tim tamu. Kata Boyan Hodak usai sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Rabu 31 Desember 2025. Tidak bisa hanya optimis dengan berbekal itu. Boyan Hodak juga mengajukan penjadwalan ulang ke PT LIB. Ya karena walaupun stadion penuh, Persib merasa diuntungkan untuk bermain di GBLA di leg kedua. Tapi ya dengan jadwal yang padat gak bisa. Belum tentu, susah, berat. Di tanggal 11 atau 11 Februari Persib akan melawan Ratchaburi ke Thailand. Lalu di tanggal 15 atau 16-nya Persib akan melawan Borneo. Lalu setelah itu di tanggal 18 Persib harus melawan lagi Ratchaburi. Belum di tanggal 22-nya Persib. Iya, padat sekali, itu berat untuk para pemain Persib recovery. Terbukti dengan waktu melawan Malut United. Itu kelihatan betul itu. Persib bukan hanya soal teknik kalah melawan Malut. Tetapi iya pemain sulit recovery gitu, belum fit gitu, masih butuh waktu untuk istirahat. Walaupun Boyan Hodak itu kan dia pintar ya untuk manajemen rotasinya, dia itu pintar untuk merotasi pemain. Tapi ya kalau dengan sepadat itu ya susah juga ya. Ya terbuktilah melawan Malut kan, beberapa pertandingan padat Persib bisa diatasi, tapi kalau terus-terusan begitu kan tumbang juga. Nah, kata Boyan Hodak, kami sedang fokus mengajukan penjadwalan ulang di Liga, karena ada periode di mana kami harus memainkan 3 pertandingan dalam 2 pekan. Jika penyesuaian ini bisa dilakukan, saya percaya peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya sangat terbuka. Ada banyak hal positif yang bisa kami ambil. Ya, jadi untuk hal ini ya mudah-mudahanlah dikabulkan oleh PT LIB, karena ya ngaruh banget gitu kan jadwal yang sepadat ini, apalagi di fase gugur. Tapi ya kabar baiknya Boyan Hodak sudah optimis untuk melawan Ratchaburi. Ya tentu harus didukung dengan faktor-faktor tertentu, salah satunya jadwal, dukungan supporter ya, dan
lain-lain. Itu bergantung, banyak faktor yang bisa menentukan. Walaupun kita optimis, tapi ada faktor-faktor kecil yang ya tidak bisa diatasi, yaitu bisa berpengaruh, termasuk kondisi para pemain, performa para pemainnya juga harus lagi baik gitu. Bukan hanya Boyan Hodak, tapi pemain Persib, back Persib Julio Cesar, dia juga optimis. Walaupun dia mengatakan bahwa ketiga calon kemarin waktu drawing itu tidak ada yang mudah lawan-lawannya. Kan ada Pohang, ada Ratchaburi, ada Hanoi juga. Semuanya lawan itu berat, semuanya bagus. Tapi dengan drawing dengan Ratchaburi itu dia optimis lah bisa gitu. Dan menurut dia mengatakan bahwa pemain nggak peduli lah siapapun lawannya, tapi para pemain fokus untuk siapapun lawannya akan dihadapi dengan semaksimal mungkin. Fokus untuk persiapan permainan, nggak fokus, atau bukan nggak fokus ya, nggak peduli lah siapapun lawannya, ya bantai aja gitu siapapun nanti lawannya. Ternyata Ratchaburi ya lebih optimis, kira-kira ya. Nah, kata Julio Cesar, ada 3 tim bagusnya, yaitu Pohang, Ratchaburi, dan Hanoi. Kami ingin lolos ke babak berikutnya, jadi kami tidak memikirkan tim mana yang lebih baik. Saya rasa Ratchaburi juga tim yang bagus sekarang. Mereka ada di posisi kedua di Liga Thailand, dan semua klub kini akan sulit untuk dikalahkan. Itu kata Julio Cesar ya. Dan ya, menurut dia pun ada beberapa pemain asal Brazil dari yang bermain di Ratchaburi yang dia kenal, dan dia tahu kualitas pemain-pemain itu. Saya tahu beberapa pemain asal Brazil di sana seperti Denilson, Egueba, Sidley. Mereka punya banyak pemain bagus di sana sekarang, tapi saya rasa Persib sudah siap untuk mengalahkan mereka. Itu kata Julio Cesar. Jadi kalau melihat dari Persib, di antara pelatih dan pemain, mereka mempunyai optimis yang tinggi untuk melawan Ratchaburi. Nah, ini udah ada modal yang bagus gitu. Nah, untuk Ratchaburi sendiri, mereka lagi bagus juga di liganya, di Liga Thailand. Mereka ada di peringkat kedua di Thai League. Peringkat satunya itu Buriram, timnya Sandy Walsh, dan Senvati Nama. Walaupun ya poinnya jauh gitu dengan Buriram. Kalau gak salah Buriram itu 41 atau 40-an lah, 40 ke atas. Nah, Ratchaburi ini baru 29 poin, jadi gapnya agak jauh, perbedaan poinnya. Beda dengan Persib. Persib walaupun berada di puncak klasmen, tapi poinnya itu tipis antara Persib, Borneo, Persija, Malut. Persib 34, Borneo 34, Borneo kalah head to head, lalu ada Persija 32 poin, Malut sama kalau nggak salah 32 atau 31. Itu saja mungkin ya. Jadi Persib sudah ada, setidaknya ada modal optimis antara pemain dan pelatih. Tidak ada yang mengeluh lah dengan hasil drawing kemarin nih dengan melawan Ratchaburi. Tinggal kita lihat saja, semoga faktor-faktor yang lainnya mendukung antar supporter, terutama penjadwalan ini yang paling penting. Semoga PT LIB bisa melakukan penjadwalan ulang lah. Tentu ini sangat berpengaruh dengan jadwal yang padat. Kasihan gitu pemain kan ya. Walaupun Persib disebut-sebut kan pemainnya itu kualitasnya tidak beda jauh lah antara yang starting line up, pemain utama dan cadangan, tapi untuk laga Asia ya, selevel di Asia itu tidak cukup ya. Beda dengan kalau di Liga 1. Kalau di Liga 1 kan itu udah mewah sekali gitu pemain Persib. Tapi kan kalau bermain di level Asia, pemain-pemain ini dikasih dengan jadwal yang padat ya, susah juga. Jadi semoga penjadwalan bisa dijadwalkan ulang dan segera ada pemain baru, dan mudah-mudahan Joy Pelupesi segera bergabung. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.